Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi dengan saya Dedi Setiawan, HR Manager di channel Personality Development. Saya bakal bantuin kamu untuk 16 pertanyaan untuk kamu yang fresh graduate yang nggak punya pengalaman apapun. Gimana ngejual di hadapan HRD-nya? Langsung aja, ini dia yang dijamin lolos. Silakan nyalakan diri kamu. Interview itu kayak kamu lagi jualan produk. Kamu sebagai penjualnya, sekaligus kamu juga produknya, dan HRD adalah customer atau pembelinya. Jadi, pemilihan kalimat agar HRD tertarik adalah kunci keberhasilan interview. Yang pertama, ceritakan 5 profil biodata kamu, gak usah lengkap-lengkap karena di CV udah ada. Kedua, sebutkan keterampilan yang nyambung sama posisi yang kamu lamar. Dan ketiga adalah penutup. Nah, di sini saya contohkan kamu gak punya pengalaman apapun selama di kampus kemarin, hanya ngerjain tugas dosen aja dan bantuin temen buat ngerjain tugas dikit gitu ya. Jadi saya gunakan pengalaman kamu ngebantu teman ini sebagai bahan kamu ngejual diri kamu di depan HRD. Contohnya begini. Baik Pak Dedi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Budianto. Saya fresh graduate Universitas Indonesia jurusan psikologi. Saat ini usia 22 tahun dan berdomisili di Bogor. Meskipun saya fresh graduate Pak, namun selama sekolah saya aktif dalam meningkatkan keahlian saya, terutama keahlian pelayanan, komunikasi dan detail, serta pemecahan masalah yang baik melalui berbagai proyek Pak, yaitu menjadi tim pelayanan pembelajaran kampus, yaitu Learning Assistant. Saya terlatih memberikan pelayanan sepenuh hati saat dimintai bantuan teman kelas menjelaskan ulang materi yang dirasa sulit dipahami mereka. Di kegiatan ini saya terbiasa selama 3 tahun di kampus menggunakan jiwa pelayanan sebagai dasar saya kerja ikhlas. Yang kedua adalah menggunakan komunikasi efektif agar mudah dipahami teman kelas saya. Yang ketiga adalah detail solusi dan keahlian pemecahan masalah, dan tidak jarang saya menggunakan peraga Microsoft Office seperti PowerPoint, Microsoft Word dan Excel untuk memudahkan teman saya memahami materi. Demikian perkenalan ini dengan kecocokan keahlian dan kepribadian saya yang fast learner atau pembelajar yang cepat. Saya berharap menjadi pertimbangan besar untuk diterima di perusahaan Bapak. Terima kasih. Jadi gitu ya teman-teman, jual 3 keahlian tersebut. Perlu kamu ketahui sekali lagi, semua posisi apapun, customer service, HRD, semuanya nih ya, posisi apapun ya yang kamu lamar, itu tuh pasti ngebutuhin 3 skill ini. Jadi aman banget kalau nyebutin keahlian kamu adalah keahlian pelayanan. Pelayanan ini nih ya teman-teman, gak harus melayani pelanggan di luar perusahaan, tapi teman rekan kerja itu ya pelanggan internal namanya. Karena pelanggan itu dibagi 2, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang ada di dalam internal perusahaan, yang mana teman kerja, atasan, lintas divisi, lintas departemen. Kalau eksternal adalah penikmat produk-produk perusahaan tersebut. Keahlian kedua adalah komunikasi. Itu pasti dibutuhkan semua jabatan. Kenapa? Karena sebagai bentuk kerjasama, pelaporan, koordinasi antar tim itu butuh komunikasi. Dan terakhir adalah keahlian detail yang baik. Semua posisi wajib memiliki detail yang baik agar tidak ceroboh kerjanya, agar efisien kerja. Jadi kamu sebutin 3 kelebihan ini menjadi perkenalan diri kamu. Yang kedua, apa yang membuat kamu tertarik di posisi ini? Tunjukkan kamu emang suka sama posisi yang kamu lamar. Ini penting banget karena kalau HRD mindsetnya, kalau udah suka kerjaannya pasti ringan ngerjainnya. Kedua, kamu juga punya kualifikasi yang cocok di posisi tersebut. Jadi jawabnya seperti apa? Pertama, saya menyukai peran ini, yaitu dunia pelayanan. Saya melayani perusahaan dengan keahlian yang saya miliki, melayani pelanggan internal maupun eksternal. Yang kedua adalah karena saya memiliki kecocokan, keahlian yang dibutuhkan perusahaan sesuai iklan di lowongan, yaitu keahlian A, B, dan C. Pertanyaan ketiga, emang apa yang kamu ketahui tentang posisi ini? Itu pasti akan ditanya sih. Cara menjawabnya ini sebenarnya HRD pengen memastikan ya kamu ini tinggal dipoles aja gitu, nggak kosong nol banget. Jadi pas training itu udah nyambung. Jadi usahakan baca dulu di job desk-nya apa, di lowongannya apa, cocokin aja job desk-nya. Maka jawaban terbaiknya adalah, meskipun saya belum berpengalaman, namun saya aktif mencari informasinya. Berikut yang saya pahami Pak, tugas dan job desk dari posisi yang saya lamar. Boleh tahu kelebihan kamu apa? Nah, berikan kelebihan yang mendukung pekerjaan kamu. Kalau ada buktinya lebih baik karena HRD kan baru kenal sekali kamu nih, ya kan?
Maka jawabannya adalah, baik Pak, kelebihan saya adalah saya memiliki jiwa pelayan yang sangat tinggi. Ini terbukti dengan kegiatan di atas yang mampu membantu rekan kelas memahami pelajaran. Jika bekerja didasari atas pelayanan, saya yakin Pak, hasilnya akan sangat baik. Karena saya percaya jika kita melayani sama dengan memberikan kebaikan kepada manusia dan Tuhan. Kedua, kelebihan saya adalah komunikasi Pak. Saya mampu membuat orang lain mengerti apa yang saya sampaikan, sehingga ini bekal untuk bekerja menciptakan kerjasama tim yang baik. Dan kelebihan yang ketiga adalah kemampuan detail yang baik. Ini dibuktikan di CV, tidak ada yang tipu ya. Dan saya melakukan pengecekan mengetik saya, kecepatannya lebih di atas dari 30 ppm kata per menit. Nah, kamu boleh dicek nih cara ngetik kamu 1 menit itu berapa. Usahakan 45 ya rata-rata, soalnya minta perusahaan itu 45 ppm. Kalau kelemahan kamu apa? Sama, hindari yang merugikan perusahaan atau yang justru menjadi penghambat kerjaan, seperti gerusa-gerusu, pelupa, nggak bisa adaptasi, mudah panik, pemalu. Itu jangan disebutin ya. Pilih yang justru ngedukung pekerjaan kamu gitu. Kelemahan saya adalah belum memiliki pengalaman kerja di perusahaan besar Pak. Oleh sebab itu saya rajin mengasah kemampuan dan pengetahuan lewat pelatihan di YouTube dan lain-lain. Nah, kalau minta satu-satu aja, nggak perlu tiga-tiganya sebutin. Nangkep ya? 6. Kenapa kami harus menerima kamu? Nah, pastikan pertanyaan ini dijawab dengan kecocokan keahlian yang kamu miliki dengan kebutuhan posisi yang kamu lamar. Nangkep? Kenapa perusahaan harus memilih saya? Yang pertama tentunya kecocokan keahlian dan kebutuhan yang perusahaan cari, yaitu keahlian pelayanan prima, komunikasi, dan kemampuan detail orientasi. Saya yakin menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan ke depannya. Kalau kamu cukup satu-satu aja, yang pertama aja, yang kedua nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Terus pertanyaan ke-7, kamu paling tidak bisa kerja dengan tim pribadi seperti apa? Nah, cara ngejawabnya, HRD lagi-lagi cari tahu kamu gimana kerja sama timnya. Jadi pastikan kamu jangan sampai bilang kalau kamu nggak cocok sama pribadi yang A, yang B, yang C gitu ya. Kamu bilang bisa aja semua pribadi, karena jawabannya begini. Saya pribadi bisa di semua karakter Pak, karena saya percaya namanya tim, kita tidak bisa memilih ya Pak ya. Jadi kita lah yang harus menyesuaikan, karena dimanapun berada pasti perbedaan karakter pasti ada. Nomor 8, motivasi kerja kamu apa? Nah, hindari cari pengalaman baru, tantangan baru, karena takutnya HRD nyangka kamu nih, oh jadi pengalaman baru, nanti kalau bosen nyari pengalaman baru dong gitu ya. Jangan. Sebaiknya kamu jujur aja, yang namanya kerja ya nyari uang sama jenjang karir kan, cuman bahasanya aja disederhanakan. Baik Pak, motivasi kerja saya adalah pertama, jangka pendek ingin sekali Pak menabung dan membantu orang tua saya dalam mencukupi kebutuhan. Yang kedua, ingin sekali mendapatkan jenjang karir dan berharap kedepannya bisa menjadi senior leader di perusahaan Bapak. Apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? Hindari memiliki rencana besar untuk kesuksesan pribadi kamu, bukan karir kamu. Contoh, saya pengen buka usaha, ini artinya kamu pengen resign. Saya pengen bangun rumah, ini kamu artinya bukan profesional. Saya pengen menikah dan sejenisnya, itu nggak bagus disampaikan. Seharusnya adalah rencana saya 5 tahun ke depan, jangka pendek saya ingin sekali Pak meningkatkan keahlian saya yang saya tekuni sekarang, ingin mengambil pelatihan bla 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 gitu ya. Coba cari deh pelatihan yang sesuai dengan jabatan yang kamu lamar apa. Contohnya kalau admin ya pelatihan Microsoft Office, kalau HRD ya pelatihan Human Resources, kalau IT ya pelatihan Python atau lain sebagainya. Terus jangka panjangnya adalah saya menempati posisi leader Pak. Amin. Apa yang kamu tahu tentang perusahaan kami? Udah, ini mah kamu lihat aja di website dan ceritain sedetail-detailnya. Pertanyaan ke-11, kenapa melamar di perusahaan kami? Ini sama dengan kenapa kami harus meng-hire kamu. Pertanyaan ke-12, apa pencapaian terbesar dalam hidup kamu? HRD pengen tahu lebih dalam kamu emang tipe orang yang seperti apa sih gitu ya. Jadi pinterlah cari pengalaman di masa lalu buat kamu pamerin yang nyambung sama kerjaan. Terus ceritakan dengan metode STAR. Contohnya begini, pencapaian terbesar saya dalam hidup adalah bisa lulus kuliah Pak tepat waktu meskipun ekonomi keluarga saya sulit. Saat itu kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk lanjut kuliah. Ini masuk situasi kamu, ceritakan. Yang kedua adalah sebagai anak saya tidak bisa memaksakan, namun sebagai manusia saya ingin sekali Pak memiliki mimpi besar lanjut kuliah. Tugas kamu ya, terus actionnya, langkah yang kamu ambil. Saya aktif Pak mengumpulkan uang dengan menggunakan keahlian digital saya, yaitu dengan membuat konten dan mendapatkan endorse, keahlian komunikasi dengan jasa titipan, dan keahlian detail dengan les anak usia dini. Alhamdulillah Pak, semua membuahkan hasil yang baik dengan lulus tepat waktu.
Bahkan kamu bisa sebutin IPK kamu berapa. Jadi bacanya itu nyeritainnya dengan metode STAR ya. Situasi, tugas kamu apa, action kamu, dan hasilnya seperti apa. Pertanyaan ke-13, kontribusi apa yang ingin kamu berikan kepada kami jika diterima? HRD itu ingin melihat seberapa kamu memberikan inovasi terbaru kepada perusahaan tersebut. Kamu bisa juga kasih prestasi di masa lalu yang bisa kamu terapin di perusahaan baru tersebut, atau kamu coba review deh selama ini kinerja perusahaan dari sudut pelanggan atau sudut pandang kamu tuh gimana. Jadi begini jawabannya. Jika saya diterima, tentunya saya akan berkoordinasi terlebih dahulu Pak dengan atasan saya apa yang menjadi prioritas perbaikan dan pengembangan dari perusahaan yang sudah ditetapkan. Namun jika ditanya saat ini juga, maka saya akan menyampaikan bahwa selain melaksanakan tugas sesuai dengan target kerja atau KPI, saya di masa lalu itu pernah memiliki prestasi dalam sosial media, berhasil mendapatkan follower IG hingga 10.000. Ini bisa saya gunakan sebagai bentuk promosi membantu campaign produk perusahaan. Apakah kamu sedang ngelamar di perusahaan lain gitu ya? HR itu pengen tahu lebih dalam sih, kamu tuh laris nggak di luaran sana. Maksudnya tuh banyak panggilan interview nggak? Jadi jawabnya nggak perlu detail, jangan keluhkan juga lamaran kamu yang udah banyak ditolak. Jangan sampai keluar kalimat itu. Maka jawabannya adalah, benar Pak, saat ini sudah ada 3 perusahaan yang telah menghubungi saya dalam 1 pekan dan semua di bidang bla 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 bla, contoh administrasi, akuntansi, dan sebagainya. Pertanyaan 15, dari mana kamu mendapatkan info pekerjaan ini? HR itu pengen tahu seberapa efektif iklan lowongan yang mereka pasang di sosial media. Jadi jawab jujur aja. Berapa gaji yang kamu inginkan? Sebenarnya masalah gaji saya sangat fleksibel Pak, karena saya percaya dengan memberikan kontribusi terbaik gaji akan mengikuti. Namun jika ditanya besarnya nominal, maka saya mengajukan kisaran angka 4,5 sampai 5 juta hasil dari menghitung biaya hidup di Jakarta. Namun ini bersifat negosiable atau bisa dinego ya Pak ya, sesuai kondisi perusahaan. Gitu teman-teman. Dan pertanyaan terakhir, baik, interview ini kita cukupkan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Nah, jangan bilang cukup gitu ya. Ya kalau maupun bilang cukup nggak apa-apa sih, tapi sebaiknya kamu nanya minimal 1 pertanyaan di bawah ini. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh banget ngechat di kolom komentar kalau masih bingung. Semoga kamu sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.